Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suprono Wahyu Jatmiko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang manajemen persediaan. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Soal yang pertama, atas persediaan yang dimiliki oleh Farosco diketahui carrying cost sebesar 15% dari nilai average inventory. Sedangkan procurement sebesar $3,5 setiap kali pesan. Sejumlah material yang dibutuhkan selama 1 tahun sebanyak 10.000 unit dengan harga pembelian $5 per unit. Yang jadi pertanyaan adalah hitunglah economical order quantity. Nah, ini rumusnya EOQ sama dengan 2 kali R kali S dibagi P kali L, ini akarnya ya. Akar dari 2 kali R kali S dibagi P kali L ya. Nih, nanti kalau yang lupa bisa buka di materi EOQ ya, materi EOQ di sana sudah ada itu. Nah, kita cari di sini yang 10.000 ini adalah R. Kemudian yang $3,5 itu adalah S. Lalu yang $5 ini adalah P. Kemudian yang 15% ini adalah L, L kecil. Maka kalau dimasukkan di sini 2 kali 10.000 dikali 3,5 dibagi 5 kali 0,15 sama dengan akar dari 70.000 dibagi 0,75. Hasilnya adalah akar dari 93.333. Nah, di sini nilainya adalah 305,5 unit. Jadi EOQ-nya adalah 305,5 unit. Nah, karena ini adalah unit, maka kita bulatkan ya. Kita bulatkan menjadi 306 unit. 306 unit. Nah, kalau EOQ-nya 306 unit, ini berarti berapa kali order kan? Berapa kali order? Nah, di sini karena kebutuhannya adalah 10.000, sedangkan sekali order adalah 306 unit, maka total jumlah orderan itu adalah 32,7 kali. Atau kalau dibulatkan ini menjadi 33 kali pemesanan. Kita lanjutkan pada soal yang kedua. Soal yang kedua di sini cukup panjang. Soalnya pendek, tetapi pengerjaannya cukup panjang. Diketahui perusahaan tersebut membeli bahan baku sebesar 200.000 dan dalam tahun tersebut biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik untuk proses produksi masing-masing 100.000 dan 120.000. Dengan data di atas hitung perputaran persediaan. Selain ini diketahui data juga data persediaan, posisi awal, posisi akhir, di mana bahan baku posisi awalnya 20.000, posisi akhirnya adalah 50.000. Barang dalam proses, posisi awal 60.000,
posisi akhir 40.000. Barang jadi, posisi awal 100.000, posisi akhir adalah 70.000. Nah, kita kerjakan satu persatu karena di sini yang diminta adalah hitung perputaran persediaan. Nanti ada 3, ya, harus ada 3, yaitu perputaran persediaan bahan baku. Yang kedua adalah perputaran persediaan barang dalam proses. Kemudian yang ketiga adalah perputaran persediaan barang jadi. Baik. Kita mulai dengan perputaran bahan baku. Ya, perputaran bahan baku. Di sini persediaan awal itu adalah 20.000. Nah, ini dari data yang di tabel tadi. Ya. Data di tabel itu adalah bahan baku awal 20.000, kemudian 50.000, lalu di sini ada pembelian 200.000. Nah, ini berarti ini 20.000 posisi awal, ini adalah pembelian. Returnya tidak ada, maka di sini 20.000 ditambah 200.000 dari pembelian bersih, maka bahan baku yang tersedia adalah 220.000. Persediaan akhir bahan baku tadi adalah 50.000, maka bahan baku yang digunakan di sini 170.000. Berikutnya, untuk menghitung perputaran bahan baku, kita dibutuhkan juga persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata di sini adalah persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Maka tadi persediaan awalnya adalah 20.000, persediaan akhirnya 50.000 dibagi 2, maka di sini 70.000 dibagi 2, itu hasilnya adalah 35.000. Sehingga untuk menghitung tingkat perputaran bahan baku, tadi bahan baku yang digunakan dibagi rata-rata bahan baku. Bahan baku yang digunakan 170.000, rata-ratanya di sini 35.000, maka tingkat perputaran bahan baku di sini 4,86 kali, atau kalau dibulatkan menjadi perputarannya adalah 5 kali. Jadi untuk perputaran bahan baku di perusahaan Farosco tadi adalah 5 kali. Berikutnya adalah tingkat perputaran barang setengah jadi atau sering juga disebut dengan perputaran barang dalam proses. Nah, di dalam tabel tadi persediaan barang dalam proses awal itu adalah 60.000. Persediaan barang dalam proses 60.000, lalu tadi bahan baku yang digunakan itu adalah 170.000. Maka ketika kita jumlahkan, jumlahnya adalah 230.000. Ini terdiri dari persediaan barang dalam proses ditambah bahan baku yang tadi digunakan.
Lalu ada data tadi di soal yaitu upah biaya tenaga kerja langsung ya, atau upah tenaga kerja langsung adalah 100.000. Lalu ada biaya lain-lain ya, juga bisa disebut biaya overhead itu besarnya 120.000. Maka di sini total biaya produksi adalah 220.000. Kita jumlahkan. Maka barang yang siap digunakan besarnya adalah 450.000. Di tabel persediaan akhir barang dalam proses adalah 40.000. Maka besarnya harga pokok produksi adalah 410.000. Nah, tingkat perputaran barang setengah jadi atau tingkat perputaran barang dalam proses ini adalah harga pokok dibagi dengan rata-rata barang dalam proses. Nah, tingkat perputaran bahan baku di sini harga pokoknya adalah 410, kemudian rata-rata barang dalam proses itu adalah di sini persediaan barang awal ditambah dengan persediaan barang akhir ya, dibagi 2. 60.000 tambah 40.000 itu 100.000 dibagi 2, berarti hasilnya 50.000. Maka tingkat perputaran barang dalam proses di sini adalah 8,2 kali atau kalau dibulatkan adalah 9 kali. Jadi perputaran barang dalam proses itu atau barang setengah jadi itu 9 kali. Kalau tadi yang bahan baku 5 kali, yang dalam proses 9 kali. Berikutnya adalah tingkat perputaran barang jadi. Pada tingkat perputaran barang jadi, data di tabel persediaan awal tahun adalah 100.000. Kemudian, nah tadi harga pokok produksinya adalah 410.000. Maka di sini barang jadi tersedia untuk dijual adalah 510.000. Persediaan akhir dari barang jadi nilainya adalah 70.000. Maka harga pokok penjualan adalah 510 dikurangi 70 adalah 440.000. Nah, tingkat perputaran barang jadi ini rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan barang jadi. Ya, harga pokok penjualannya di sini adalah 440.000. Rata-rata persediaan barang jadi sama seperti tadi. Di sini awal adalah 100.000, kemudian akhir 70.000, berarti kalau dijumlahkan menjadi 170.000 dibagi 2. Hasilnya adalah 85.000. Maka tingkat perputaran barang jadi di sini 440.000 dibagi 85.000 hasilnya adalah 5,2 kali atau kalau dibulatkan menjadi 6 kali. Demikianlah pembahasan soal-soal manajemen persediaan. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.